Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan yang kita cintai secara bersama Ibu Umi Aziza dan sudah terpilih menjadi bupati dan Mas Ilabi jadi wakil bupati, para alim, para ulama yang menjadi tokoh ormas, Pak Lurah. Alhamdulillah ini perpindahan dari desa Rayaman dari Pak Kembara ke Kulon. Ini benar-benar sebuah prosesi yang menandakan kejelian yang luar biasa dari seorang ibu Umi yang merupakan ketua muslimah. Karena ini benar-benar memenuhi syarat fikih. Ini yang paling mendasar adalah ada persyaratan fikih, walaupun seorang umarok itu membutuhkan kewarganegaraan dan domisili sebagai tempatnya di mana. Karena apa? Seorang bupati ini milik semua orang, dan semua merasa memiliki. Akan tetapi berada pada tempat yang sudah ditentukan oleh negara. Nah, hal ini ada banyak hal yang berkait dengan seperti ini. Itu pernah kita alami saat Gus Dur jadi presiden. Gus Dur itu milik semua orang. Makanya ketika Gus Dur mau dijatuhkan, semua orang ingin membela. Dan semua orang mau bertaruh nyawa agar Gus Dur tetap bertahan di istana. Secara kenegaraan, Gus Dur boleh dilengsarkan, boleh diturunkan, karena pada kenyataannya memang sidang konstitusional melengsarkan Gus Dur sebagai presiden. Tapi bagi yang bela Gus Dur tidak boleh diusir dari istana. Kenapa? Karena bagi yang bela Gus Dur dilengsarkan dengan tidak konstitusional menurut pendukungnya Gus Dur. Nah, menyelesaikan titik konflik yang sangat rentan seperti ini, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah waktu itu mencabut kependudukan Gus Dur dari kelurahan dan dari RT di mana istana itu ada. Karena kalau Gus Dur tidak dicabut kependudukan dari kampung di mana istana itu ada, maka secara fakir para pembela Gus Dur boleh membela Gus Dur sampai titik darah penghabisan karena orang mau mengusir Gus Dur dari rumahnya. Dan mengusir orang dari rumahnya adalah bisa menjadi jihad bagi pemilik rumah. Maka waktu itu pasukan berani mati yang jumlahnya sedemikian banyak ini mau bertahan dan mau bela Gus Dur mati-matian dari istana. Akan tetapi ketika secara fikih kemudian para ulama minta RT untuk mencabut kependudukan Gus Dur dari RT yang ditinggali, artinya Gus Dur bukan lagi warga RT di
di istana. Yang artinya kalau ada orang membela Gus Dur agar tidak keluar dari istana, tidak dibenarkan secara fikih. Itulah yang menyebabkan akhirnya seluruh pasukan berani mati, mau pulang kembali, karena kalau mempertahankan Gus Dur boleh, tapi di Ciganjur, karena Ciganjur itu status resmi kedudukan Gus Dur sebagai warga negara Indonesia. Nah, mengusir Gus Dur dari Ciganjur, Gus Dur boleh bertahan jihad mati-matian, tapi jihad di istana sudah tidak diperbolehkan karena Gus Dur sudah bukan lagi warga di mana istana berada, karena kependudukannya sudah dipindah kembali ke Ciganjur. Ini kejelian fikih, sehingga para orang yang mau bela Gus Dur harus pulang, karena secara fikih Gus Dur sudah bukan lagi warga istana. Kalau mau bela Gus Dur mesti pindah ke Ciganjur. Ini jelinya para ulama. Kalau ketika mimpin, ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena pilar-pilar bangsa dan negara Indonesia ini adalah pilar-pilar baru. Pilar-pilar baru yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Kenapa saya katakan pilar baru? Indonesia menjadi negara itu adalah ketika Indonesia ini sudah menjadi sebuah bangsa dan pernah memiliki negara. Ada negara Singasari, ada negara Majapahit, kemudian ada negara Pajajaran, dan ini termasuk wilayah negara Pasir Luhur waktu itu, Tegal dan sekitarnya. Makanya bahasanya ada kepriben, uwe, ngapak gitu, karena Pasir Luhur dulu. Nah, akhirnya kemudian Islam ini datang merubah semua struktur yang ada, yang sebelumnya adalah raja dan hamba. Ibu Umi ini kalau dulu itu raja itu punya hak mutlak untuk mengambil bahkan nyawa seorang hamba. Dan itu di dalam Islam tidak bisa. Harus ada hak konstitusi yang namanya manusia. Tidak kemudian raja ini mutlak. Nah, di sini tidak bisa kalau tetap menggunakan cara lama. Islam nggak bisa jalan. Yang membuat tidak bisa jalan lagi karena ada struktur sosial yang namanya kasta ini nggak bisa dirubah. Yang namanya Brahmana nggak mungkin berubah menjadi kesatria. Brahmana ini urusannya dengan Sahyamiti. Kesatria urusan bagaimana mengatur hidup bersama yang namanya raja. Di bawahnya ada pegawai negeri, kastanya namanya Wisya. Di bawahnya ada yang yang mencukupi hajat hidup orang banyak, petani, pedagang, tukang, itu sudra. Dan di bawahnya ada namanya paria, ini pengemis, cari uangnya minta-minta. Nah, di bawahnya ada namanya puca, cari hidup tapi nyopet, ngentek. Kalau sekarang koruptor itu puca, ya itu puca, ngambil ngentek dari bansos itu puca namanya. Apa itu puca? Nah, di bawahnya itu ada mereka itu maling kalau ketahuan lari. Nah, di bawahnya ada namanya canda, kasta paling jelek itu begal kalau ketahuan berarti ini tidak mungkin bisa Islam berjalan dalam situasi seperti ini. Maka pelan-pelan kemudian Islam menghadirkan satu tatanan baru, hidup bersama, saling menjaga, yang saling bertanggung jawab. Model baru ini yang kemudian dikenal dengan konsep musyarakah, yang kemudian sekarang diadaptasi menjadi masyarakat. Ini konsep Islam, musyarakah ini. Hidup bersama, saling menjaga, saling berbakti, saling mengerti. Nah, musyarakah ini tidak mungkin bisa ditopang kalau derajat manusianya tidak sama. Maka untuk menyamakan derajat manusia dulu, untuk mengisi musyarakah, konsep Rasulullah diterapkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua manusia saling bertanggung jawab.
jawab. Maka kemudian manusia yang ada di dalam musyarakah bukan lagi raja dan hamba, tapi ro'iyah yang sekarang dikenal dengan bahasa rakyat ini pembangunan struktur kekuasaan Islam. Nah kalau sudah ro'iyah ini harus terjadi pembicaraan membangun nasib ini bagaimana. Nah membicarakan nasib ro'iyah ini di dalam Al-Quran dituntut dengan satu ayat apa? Wasyawirhum fil amri. Maka ro'iyah yang berembuk punya konsep baru namanya musyawarah. Nah kalau sudah musyawarah jangan menang-menangan sendiri karena beda orang, beda isi kepala. Dalam musyawarah yang saling pengertian itulah ada kalimat yang dipakai menggunakan bahasa Al-Quran, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahil lah. Maka kemudian muncul istilah majelis. Nah ketika ini sudah jadi, maka kemudian butuh pemimpin. Nah pemimpin yang mampu mengayomi itu semua, itu ada apa? Ada bahasa yang ada dalam Al-Quran, wasi'a kursiyyuhus samawat. Maka kemudian kedudukan pemimpinnya disebut kursi. Maka ada kursi bupati, kursi presiden, kursi. Nah karena struktur ini yang bangun adalah para wali, maka kemudian ketika menghasilkan teritori atau wilayah, atau ini disebut wilayah karena cara bernegara baru, cara pandang baru ini menghasilkan kekuasaan yang ada di Jawa. Lahirnya Demak, ini muridnya Sunan Ampel. Kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan model baru di kawasan timur, ini dikelola oleh namanya Datuk Uli Bandang, murid Sunan Ampel. Yang di Kalimantan Hidayah, murid Sunan Bonang. Yang di Sumatera adalah Aryo Abdillah, murid daripada Sunan Ampel. Kemampuan para wali untuk membangun struktur baru ini kemudian menyatukan perbedaan bangsa, perbedaan suku dalam satu kesatuan yang namanya wilayah. Makanya kalau ada pertanyaan sekarang, Arab itu satu bangsa menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa menjadi puluhan negara, kok bisa di sini ada puluhan bangsa menjadi satu negara? Karena struktur dasarnya sudah dibangun oleh para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Dan hari ini Ibu Umi memimpin wilayah. Makanya kalau memimpin wilayah jangan lupa yang bangun wilayah. Jangan dilupakan wali-wali yang ada di sekitar Tegal, karena tanpa wali-wali itu tidak ada wilayah Tegal. Dan wali-wali itu berasal dari para wali yang lebih dulu, yaitu Wali Songo. Nah ini makanya kalau daerah-daerah tidak bisa, boleh mengambil air, jangan sampai lupa pada yang dari sumur. Itu makanya nanti penjenengan habis ini ziarah ke pembentuk wilayah ini, satu-satu diziarahi, belum Wali Songo diziarahi semua. Untuk apa? Ini kita mengakui bahwa ini adalah wilayah, ini tinggalannya para wali. Makanya namanya wilayah dan wilayah ro'iyah, musyawarah. Ini bukan bahasa orang di pasar, bukan. Itu sekarang menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tertuang dalam undang. Maka kayak gini tadi itu ya karena mencerminkan ini daerahnya para wali, maka pindahnya juga orang agame, orang apa nih. Nah ini bahwa persoalan di sini isinya serem-serem, nggak usah khawatir. Ya memang serem-serem bumi di sini, makanya bumi sadar. Makanya yang disuruh sini ya juga serem. Kan gitu. Jadi kayak caranya Pak Jokowi kan gitu. Bumi kita takutnya serem-serem, ya saya yang serem tidak datang ke sini. Ini kan masih tak ingat, coba kalau tak buka. Oh banyak ini. Jadi ketika seandainya saya ini bukan Surya NU, seandainya saya bukan Surya, itu saya bisa kemudian kemana-mana bergelar Kiai Dua Hantu. Tapi berhubung saya ini Surya NU nggak bisa. Sama dengan Pak Jokowi kemarin dituduh. Pak Jokowi sekarang
Makanya saya bilang gimana Pak Jokowi mau kriminalisasi ulama? Oh yang didatangkan ke istana aja kiai yang gampangnya kriminal. Dan saya kan gampangnya kriminal. Kalian ketemu saya di pengajian tuh kalau ketemu di pasar gak kenal saya. Ini gak copet. Ini namanya wilayah. Makanya membangun ini jangan sampai jauh dari cara-cara aulia. Inilah cocok. Aulia mengajarkan kita duduk bersama, kita ajarkan makan bareng-bareng, terus kita ajarkan. Makanya ini wilayah. Jadi penjagaan ini pemimpin wilayah, bukan pemimpin semata-mata organisasi bupati. Enggak, makanya kalau jadi pemimpin di sini, kok nggak bisa ya bermasalah. Kenapa? Karena setelah menjadi wilayah, maka struktur bagaimana membangun kemaslahatan di sini ini cuma menggunakan satu hal, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi semua tergantung kemaslahatannya. Nah, untuk membangun kemaslahatan karena ini sudah jadi negara kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa kemaslahatan itu semaunya. Ini nggak bisa, semua harus melalui perundang-undangan. Nah, perundang-undangan itu tidak bisa ada tanpa adanya parlemen. Nah, parlemen nggak mungkin ada tanpa dimasuki oleh partai politik. Maka kemaslahatan umat ini menjadi wajib, tapi tanpa rute yang seperti itu maka seluruh jalannya menjadi wajib. Maka partai politik di negeri ini juga sah secara konstitusional. Kenapa? Karena malah yang timbul wajib billah bihi fahuwa wajib. Nah, dari situ kemudian mengangkat seorang eksekutif. Ini kelengkapan wilayah, kelengkapan negara. Ini hukumnya halal di Indonesia. Makanya jadi bupati itu halal, jadi wakil bupati itu halal, jadi polisi itu halal, jadi tentara juga halal, jadi hakim seluruhnya halal. Yang penting apa? Menjadi bagian dari kelengkapan negara. Karena negara ini sudah betul secara syar'i. Nah inilah makanya hasil waktu itu ketika Indonesia terancam mengibarkan perang, dan perangnya juga halal karena ini struktur membentuk ra'iyah, musyawarah, musyarakah. Inilah negara paling Islam di dunia itu nggak ada, adanya di Indonesia. Makanya anak-anak baru ini apalagi yang mengingkari wali itu lama-lama akan sengsara kalau itu di Indonesia karena mesti kualat. Ini daerahnya para wali, perilakunya tidak mencerminkan kehidupan para wali. Jadi artinya apa? Antara wadah dan isi tidak cocok. Makanya gerakan-gerakan yang kemudian mengeliminasi para wali di sini nggak akan lama. Apalagi anti para wali nggak lama, mesti konslet kalau di sini. Kenapa? Karena ini wilayah itu dibuat struktur bagaimana menjadi struktur yang para wali. Nah ini muka begitu nggak sepakat dengan para wali soal berwilayah, mesti konslet. Para wali mengajarkan Sayyidina dari waktu sudah Sayyidina langsung Muhammad, ya lama-lama konslet. Maka sekarang ikut baginda, nabiina, tumpeng itu cara wali agar wilayah ini terjaga dari perbedaan. Makanya makannya bareng-bareng, tumpengnya bareng-bareng, ayamnya bareng-bareng. Ada orang mati makan bareng-bareng, ada orang beranak makan bareng-bareng. Untuk apa? Agar terjaga namanya kebersamaan. Mangan orang mangan kumpul yang dalam bahasa agama wala yafuddu ala ta'amil miskin. Ini aturannya dibikin di sini. Maka jangan salah. Jadi makanya udah kalau penjara kan mengikuti aturan para wali itu jadinya di sini juga takut bumi. Nah itu jadinya juga pasti takut. Jadinya tak bilang kalau jangan ganggu bumi. Ini pemilik wilayah. Kamu bertempat juga di wilayah. Nah itu sekarang pemimpin manusia. Kamu harus tempelin kamu. Tapi tidak pernah berdongkal kamu. Jadi makanya tanggung jawab bumi ini sebenarnya tanggung jawab lebih kepada bagaimana tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini sebuah kemaslahatan. Dan yang
membahagiakan bumi ini perempuan. Perempuan itu kalau suruh angker biasanya lebih tenang. Lebih ya, tenang. Wilayah ini punyanya perempuan sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyatakan dengan tegas. Siapa imadul bilad? Perempuan al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat bilad wa idza fasadat tergantung perempuan. Baik buruknya generasi tergantung perempuan ini. Makanya nanti bumi tolong prioritaskan perempuan. Karena ini bagiannya telur. Belum bapak itu nitip anak itu paling 10 menit selesai. Terus merokok. Tapi seorang perempuan di dalam perut ini dititipi 9 bulan. Gizinya buruk, anaknya autis. Perhatikan ibu hamil. Dan bila perlu laki-laki yang menyakiti ibu hamil boleh dipenjara. Kenapa? Perempuan hamil tidak boleh disakiti karena dia sedang menginstalasi anak. Perempuan yang sakit anaknya pasti bermasalah. Makanya kalau lagi musim ibu hamil, seneng-senengin bikin bioskop gratis bagi bapak yang punya ibu istri hamil gitu, bikin ruang seneng. Kalau ada ruang rekreasi untuk ibu hamil gratis, ini tergantung ibu, ini 8 bulan 9 bulan nyusuni 2 tahun nyusuni. Nah oleh Allah dijamin perempuan yang hamil itu jalan 1 langkah dihitung jihad fisabilillah, siang-siang makan dihitung puasa, malam tidur dihitung tahajud, nyusuni anak 1 susuan 1 tetepan ganjarannya 100, tapi anaknya nyusu sampai 6 tahun. Ini yang jadi kesimpulan ketika bangsa ini mengalami disintegrasi zaman Gus Dur. Gus Dur itu tugasnya cuma satu, bagaimana bangsa tidak pecah, nggak ngurus ekonomi, yang penting bangsa tidak pecah, tapi hampir pecah. Ini gimana caranya? Istiqoroh para ulama, mintalah doa agar bangsa tidak pecah. Minta doa ke siapa? Kepada ibu-ibu yang anaknya paling banyak di Indonesia. Ini itu saya lakukan. Saya cari ibu-ibu yang tahajud 9 bulan selama 10 kali. Kalau anaknya 10 kali kan berarti tahajud 9 bulan 10 kali. Jadi ketemu orang 125 ibu yang masuk kriteria 75. Anaknya yang paling sedikit 15, yang paling banyak 26. Saya minta dulu bagaimana bangsa tidak pecah karena menjadikan ibu berdiri. Doanya manjur. Melahirkan itu perang betulan kata siapa? Makanya sekarang ibu-ibu ini doanya tak terlalu manjur. Karena banyak yang takut berat. 75 orang dan 102 orang kita seneng-senengkan. Sampai kita ajak keliling di Hongkong, kita ajak keliling kemana-mana, naikkan roller coaster. Makanya ada ibu itu saking teriak, wah itu giginya muncul. Ada yang susuran. Lagi kita minta doa, tolong doakan Indonesia agar bangsa ini tidak pecah. Seminggu setelah ibu ini berdoa, tidak ada lagi perbincangan tentang disintegrasi. Artinya apa? Ketentuannya tergantung ibu-ibu. Ini yang hebat-hebat ini lahir dari seorang perempuan. Maka dia cakep juga lahir dari seorang perempuan. Gak ada orang lahir dari laki-laki, gak ada. Makanya perempuan itu seperti sawah. Sawah itu dari dulu untuk subur tidaknya tanaman tergantung sawah. Makanya laki-laki harus pintar menyuburkan sawah, diairi, dikasih pupuk gitu. Makanya perempuan harus dikasih uang. Loh, ini mendoi perempuan dikasih uang pegang uang. Jangan sampai perempuan nggak pegang uang, panas hatinya. Sama kalau panas tanamannya mati. Ini makanya saya selalu mengatakan, kenapa Islam ini nggak jalan? Generasi-generasinya tidak ada yang hebat-hebat.
kalau jantungnya panas, payudaranya mendidih, punya air susu diminum pun nggak sehat. Ibarat sate itu belum. Makanya Mas Adi seneng-senengin kasih uang, kasih apa, sawah ini diairi dan tidak boleh dipanasi. Makanya program besarnya itu kalau mau membangun Kabupaten Tegal biar gak cuma punya bintang 5. Saya mau protes tadi itu. Kenapa cuma 5 ya 9 gak dihitung? Bangsa itu bintangnya 9. Ini coba, kalau perempuannya makmur, perempuannya jernih berpikirnya, ini anaknya pasti hebat. Nah kalau perempuannya ditekan, kalau sudah angkem, capek, makanannya nggak ada, nah itu belum ketarangan, hidupnya mutlak. Ya hidupnya mutlak kalau naik itu belum ketarangan, apalagi kalau bapaknya angkem malah tinggal melapur bapaknya. Tidak ada generasi yang hebat. Makanya Rasulullah ummuka bapak pegang 5.000, ibu 15.000. Iya, kalau bapak libur sehari, ibu libur 3 hari. Bapak gizinya 1 piring, ibu 3 piring. Nah kalau sudah seperti itu ternyata gak bisa angkrem dan citaan di babon ora iso bumi pokok imanul bilad. Tiap negara itu di sini. Makanya kalau mau merusak sebuah bangsa melalui perempuan dirusak duluan. Sekarang kan kita nggak sadar. Masuk iklan butter perempuan, iklan semen apem perempuan. Kok bumi ini bilang apem? Itu baru pak. Loh, makanya iklan apapun sekarang perempuan. Yang laki-laki tinggal 2. Kepala pusing sama mencret. Jadi membangun negara jangan melupakan perempuan. Dulu kan perempuan kalau ada antri laki-laki perempuan, lakinya suruh minggir, perempuannya suruh dulu siapa tahu dia menyusui anak apa. Nah sekarang kan pemerintahan kita ini semakin maskulin, semakin ke laki-lakian, makanya kemudian bangsa ini nggak beranjak. Coba senangkan hati perempuan, seluruh generasi akan riang gembira. Nah ini bukan karena saya membela harga bumi, enggak. Ini fakta imadul. Bilang juga kalau sampai nggak pegang uang, bilang saya nggak pegang uang, ya udah apa-apa. Tapi kalau pegang kasihkan sama perempuan. Saya sendiri ini nggak pernah pegang uang. Belas saya itu, enggak. Lu saya nggak pernah pegang uang. Mau saya kemana-mana ada yang ngurusi. Saya ini orang yang sudah tidak ngurusi diri sendiri, mau kemana ada yang ngurusi. Saya terlempar ke sini diurus sama bumi. Ya kan Pak Suso, itu semalam diurus sama PCN Demak, sebelumnya diurus sama orang Pati, habis ini nanti malam diurus sama orang Pasuruan. Jadi tinggal sini kita sebabnya makanya saya nggak perlu nyoba. Laki-laki pegang uang 100.000 nggak jadi apa-apa. Ibu pegang uang 1.000 untuk seluruh keluarga dibelikan garam. Berkali-kali saya sama Mas Terus dulu saya bilang, perempuan ini diurusi biar perempuan itu melahirkan generasi yang hebat. Nah kalau perempuannya senang, laki-laki juga senang. Perempuan yang nggak senang senyumnya jelek. Nah kalau perempuan sudah senyumnya jelek, laki-laki akan mengalami kiamat kubro. Kita itu secapek apapun pulang ke rumah cuma butuh seujung sini tuh naik ke atas. Tapi kalau turun, kita juga stres. Nah kalau laki-laki yang stres dalam sebuah rumah nggak bisa jadi imam. Makanya kunci dunia itu di sini, bukan di sini. Ini faktor pendukung aja. Makanya perempuan ini harus disenangi. Nah ya tugasnya lagi. Makanya laki-laki harus pintar bekerja. Harus turun, ngopang. Nah itu kehidupan baru berjalan di
imbang, gitu loh. Maka adil bisa seimbang tubuh. Tolong perhatikan perempuan ini. Janda-janda yang punya anak bisa tuni ini. Janda-janda dulu sih karena kalau dia sakit gak ada yang ngurus, kasihan anaknya. Ini dijelasnya pasti patah nanti. Loh, makanya Islam itu ketika menyebut sebuah bangsa diawali dengan menyebut laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Harus paham laki-laki dan perempuan karena dari laki-laki dan perempuan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Makanya dalam ini tidak takut di Pak Lurus perdewitan gampang. Karena ada Mas Adi. Mas Adi ini lebih cakep daripada Jin. Jin ini yang paling cakep kan jelek-jeleknya kamu. Iya, fotonya Mas Adi ini taruh foto-foto. Pasti malu. Karena ini menjelang era zaman juga. Ini era zaman, nah ini maka kemudian, nah sekarang yang kemudian menjadi sangat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana menjalin hubungan antara pemimpin dan masyarakat dan rakyat. Kalau itu jalan lah, al wilayah tidak akhirnya jalan. Nah itulah semoga yang bisa menjadi guidance kita untuk memimpin sebuah pemerintahan dan semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Akhir pemerintahan bumi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti nantinya kemudian kekal punya ibu dan punya pemimpin dengan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.